Saya yakin karena sudah teruji track recordnya. Ya, Pak Ganjar itu kan juga meniti karirnya kan juga panjang ya, bukan terus tiba-tiba menjadi gubernur juga tidak ya. Beliau pernah jadi anggota DPR RI, kemudian beliau berproses dan beliau adalah sosok yang cukup merakyat, ya, cukup merakyat, juga sosok yang memiliki kesederhanaan, kemudian ya beliau adalah orang yang kerja keras, kemudian juga sosok yang memang memiliki nasionalisme yang tinggi, ya, yang kemudian dari nasionalis yang sudah ditunjukkan oleh beliau itu cocok sepertinya kalau kita kemudian mendukung kami Partai Persatuan Bangunan untuk bersama-sama dengan Pak Ganjar Pranowo. Sebelum pengumuman ada suara bulat dari P3 di Rapimnas ini sudah ada komunikasi dengan bukan partai tetapi sosok Pak Ganjar sendiri bahwa P3 tampaknya akan mendukung dan memberikan dukungan kepada Pak Ganjar atau komunikasi dalam bentuk apapun dengan Pak Ganjar sudah? Komunikasi politik tentu dengan semua tokoh ini banyak kita lakukan ya, apakah tertutup maupun terbuka, tidak terkecuali itu tentu Pak Ganjar ya. Karena kami kader-kader P3 juga mengenali Pak Ganjar, itu beliau juga keluarganya dari keluarga besar Partai Persatuan Pembangunan. Kemudian yang pasti teruji itu adalah satu, jadi harmonisasi ya di dalam menjalankan roda pemerintahan di Jawa Tengah ya. Ini tidak pernah terjadi masalah kerjasama antara gubernur dan wakil gubernur. Ya, karena dari beliau P3 memang, ya betul, dan wakil gubernurnya kan dari P3 dan kebetulan memang Gus Tas Yassin itu adalah putra dari guru kami semua di P3 yaitu Al Mukarram Kiai Haji Maimun Zubair almarhum. Jadi kalau ada yang menganggap bahwa P3 mendeklarasikan Ganjar Pranowo karena memang Pak Ganjar selama ini selalu posisi pertama di berbagai lembaga survei, itu tidak hanya sekadar itu yang dilihat oleh P3. Itu menjadi bagian. Ya tentu ya, lembaga survei sudah melakukan penelaahan kajian yang panjang dan itu juga sama, lembaga survei itu kan juga mengambil sampling dari arus rakyat, arus bawah. Ya, kami juga dalam menentukan pilihan ini juga sama. Inilah bahwa kemudian memang negara kita itu adalah memilih menjadi demokrasi. Negara demokrasi itu nggak ada kemudian orang itu seluruh rakyat pilihannya sama. Itu sudah pasti. Kalau nanti sampai sama semua, malah nanti namanya nggak demokrasi gitu. Tadi saya dengar di pidato Pak Mardiono akan segera melakukan komunikasi politik juga dengan PDIP dan ini persoalannya adalah juga yang dinanti oleh publik adalah siapa bakal calon wakil presiden yang berjodoh dengan Pak Ganjar. Kira-kira karena tadi saya baca, saya dengarkan kata-kata Pak Mardiono nggak mau menyebut nama dulu karena mau komunikasi dulu. Tapi sosok seperti apa ya menurut Pak Mardiono dan P3 sosok yang mampu melengkapi seorang Ganjar Pranowo untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan? Iya, tentu calon wapres ini ya tentu kan harus kita bahas ya dengan sosok yang kita dukung, kita usung. Berarti mau komunikasi dengan Pak Ganjar? Harus kita komunikasikan dulu. Juga kami harus berkomunikasi dengan partai juga pendukung dan pengusung. Termasuk PDIP kalau begitu ya? Ya tentu PDIP yang sudah mengusung Pak Ganjar ya tentu kami akan membangun komunikasi itu dan sekarang telah mulai dikomunikasikan secara intens. Mungkin mudah-mudahan tidak terlalu lama ya, tidak terlalu lama. Tapi ada kualifikasi tertentu nggak Pak Mardiono bahwa sosoknya harus begini, ada track record yang harus dilihat oleh publik dan itu yang bisa melengkapi sosok seorang Ganjar Pranowo. Ya. Saya berharap melihat dari sinyal ya Ibu Megawati yang memberikan peci kepada Pak Ganjar Pranowo ya pakai peci itu kok saya menengarai sama dengan pemikiran P3 bahwa jadi yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo adalah sosok yang religius ya sehingga insya Allah kalau itu bisa ya bergandeng tangan untuk membangun kelanjutan negeri ini sepertinya kok akan sejuk rasanya. Jadi sesuai dengan kultur ya bangsa Indonesia ini.
ya, di mana rakyatnya itu ya ada nasionalis, ada yang religius. Nah, ini menjadi bagian dari sosok wakil presiden dan wakil presiden itu harus menjadi pemersatu, ya, pemersatu bangsa. Ya. Kalau dengar dari narasinya Bu Mega sudah sejalan dengan hatinya tampaknya dengan P3, nih kira-kira ini sudah adakah calonnya? Itu artinya kan berarti P3 sudah sehati, bisa dong P3 kemudian didengarkan dalam tanda petik komunikasi politiknya dengan PDIP. Kira-kira sudah ada sosok-sosok itu di internal P3 saat ini, atau masih ada di luar P3 dan mau didekati oleh P3, kira-kira mau nggak dengan Pak Ganjar nanti? Iya, jadi P3 terbuka. Ya, manakala nanti di meja bundar perundingan itu lahir dari sosok-sosok internal, ya, kami ada. Ini ada Pak Arsul Sani, ya, Bu Sekjen, ya, ada banyak, banyak. Ya. Jadi sosok-sosok itu bisa banyak pilihan, ya. Tapi kemudian nanti ternyata untuk melengkapi kebutuhan, ya, untuk kepentingan bangsa dan negara ini, P3 itu terbuka. Tertarik dengan diskusi saya dengan para narasumber? Saksikan obrolan malam dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa subscribe ya channel YouTube Berita 1. Like, komen, dan share video ini ya. Terima kasih.